wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tema tabassum dan ad-dhahik, tersenyum dan tertawa, ini karena ada hadis-hadis yang seakan-akan melarangnya. Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya di bab ini menuliskan sampai 9 hadis. Yang satunya ini yang ditulis secara mu'allaq, yang menjelaskan bahwa tertawa itu boleh. Jadi kesimpulannya, ada tertawa yang dilarang, ada tertawa yang boleh. Tertawa yang dilarang itu tertawa yang merendahkan. Di antaranya ditulis di catatan kaki, an Aisyah radhiyallahu anha qalat hakaitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Saya menceritakan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud nama ngobrol heureuy gitu, tidak serius. Tapi beliau malah bersabda, ma yasurni anni hakaitu rajulan wa anna li kadza wa kadza. Saya tidak senang menceritakan seseorang meski hanya sekedar bercanda, meskipun aku mempunyai kelebihan atau keunggulan ini dan itu. Ieu mah hadis ieu mah kababet lah, kabeh orang Sunda mah, komo orang situ aksan mah. Pemudana is terkenal resep hareureuy. Jadi teu pemudana unggul sami versi senoge. Tukang hareureuy wah nya geus balagonjangan teh. Menceritakan seseorang tertawa gitu kan. Ya maksud Aisyah juga gitu, tidak serius, canda. Tapi ternyata Nabi menolak, saya nggak senang cina begitu. Meskipun yang dibicarakan itu faktanya demikian, kurang istimewa dan kita memiliki kelebihan keistimewaan. Kan kita membicarakan karena memang ada kekurangannya, ada keanehannya, bukan untuk diobrolkan. Yang namanya aib itu, kekurangan itu harus saling menutupi ya, bukan untuk diobrolkan. Terusnya, iya dah Aisyah kan ibu-ibu bunya, ibu-ibu merasa ngobrol. Ya Rasulullah, inna Sofiyata mra'atun. Rasul itu Sofiyah mah cenanya ibu-ibu. Wa qalat biyadiha, sambil berisyarat Aisyah teh dengan tangannya, hakadha begini ya, kana qasira pendek. Rasul ibu Sofiyah mah cenah kalau berjanda begini cenah gitu. Heureuy. Maksudnya menunjukkan bahwa Sofiyah itu pendek gitu. Tapi Nabi juga menegur Aisyah, laqad mazajti bi kalimatin law mazajti biha ma'al bahr la muzijat. Kamu telah mengeluarkan perkataan yang seandainya dicampurkan dengan air laut pasti akan larut. Ibaratnya itu
perkataan itu perkataan yang pedas. Kalau pedasnya digalokeun kana cai laut jadi lada oge cai laut. Siga rujak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya dosanya itu ibarat buih di lautan ya. Dosanya sebesar lautan. Ya laut mana duka jika laut merah we didinya. Ya. Dosanya sangat besar. Maka dari itu tidak boleh kita bercanda merendahkan orang lain. Naon bahasa gaulna teh nu kieu teh? Roasting ya. Enggak boleh. Mantak tala laju si Sule geus eureunan ngarabang kulut Sulena. Lajo kan memang selalu merendahkan dan sebagainya. Sebaiknya tidak, meskipun ya itu memang main-main anu diheureuyan oge resep dan menang duit gede gitu. Cuma khawatirnya kemudian terbawa pada kultur kita ya. Ya seandainya di kitanya orang-orangnya tidak tersinggung nggak jadi soal. Tapi siapa yang bisa memastikan tidak tersinggung? Itu susah. Sangat mungkin orang yang dibegitukan dina jero hate nama balik ka imah nama nyeri hate. Nah itu yang dimaksud oleh Nabi. Jadi jangan sampai kita tertawa bercanda membicarakan kelemahan orang lain meskipun itu adalah canda ya, tawa heureuy teu serius gitu kalau istilah orang Sunda. Atau dalam hadis berikutnya masih di bawah, ketika Rasulullah ceramah aya bapak-bapak nu hitu tarik kira-kira seuri moal urang. Seuri atuh usada ge masih seuri. Tapi ternyata Nabi marah ya. Summa wa'adhum fi daikihim minad dortoh. Dortoh teh hitut nu tarik nya dai hitut nu laun mah pusa ya. Ieu mah dortoh durot. Wa qala kata Nabi lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu, mengapa kalian menertawakan apa yang kalian juga melakukannya. Kaos nu tarah itu wae cenah. Atau cenah da itu di pengajian teu kahaja da beraku dihaja kerasup angin atuh. Sebalik indit-inditan jauh ya. Nah ini jadi ini dalil-dalil ini dan semacamnya seakan-akan mengekang temenang seuri teh nying seurikeun batur. Betul, tapi di wilayah yang memang cenderung merendahkan. Termasuk tadi nu hitut tarik geus we repe. Abdi ge mun di kelas aya nu hitut sok ganeng cicing gimana jadi digalakan cara cicing bari jeung si Surya ditahan teh gini. Nah mana seuri gimana gitu. Karunya udah geus burung nya budak teh nu hitut teh gitu. Apalagi ini kalau dijadikan bahan candaan. Pernah baheula aya di hiji masjid kanu hitu teh dijadikeun heureuy, nah itu kurang adab gitu. Insyaallah aya nama teh senteu teu sararepuh ya no. Teu saroleh aya no. Nah ternyata kalau kita perhatikan Nabi juga banyak sering tersenyum dan tertawanya ya. Saya jelaskan di sana istilah-istilah tabasum, dohik, kohkohah ya. Intinya ad-dohik itu tertawa Nabi itu tidak sampai terbahak-bahak. Ai urang mah dalam untuk tidak terbahak-bahak teh lain asa teu seurinya. Wah. Itu mah kohkohah namanya. Yang namanya tertawa itu sampai terlihat gigi. Karena tersenyum tidak terlihat gigi. Dan bersuara cuma tidak keras. Seri Nabi mah gitu. Eta seri syariat nya, seri nyunah, seri anu ha eta seri bid'ah eta. Dalilnya yang pertama waqalat Fatimah alaiha salam
asarra ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam fadhiktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepadaku, lalu aku pun tertawa dan tidak dilarang oleh Nabi. Nah, ini hadisnya panjang, saya tulis di catatan kaki di At-Taubah kalau nggak salah pernah dibahas. Ketika Nabi sakit parah menjelang wafatnya, Nabi meminta ke Aisyah, panggilkan Fatimah masuk. Neng ka dieu, mendekat Fatimah, mendekat telinganya, diharewosan ku Nabi. Lalu Fatimah menangis. Udah gitu teh ka dieu deui neng, diharewosan ku Nabi jeung tertawa. Beres, Aisyah nanya, "Neng, tadi Nabi apa kok kamu menangis dan tertawa?" Oh, kalau nggak salah udah dibahas di sini juga ya. Lalu kata Fatimah, lam akun li ufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah pernah bahas di sini di makalana pelarianu ke ibu-ibu di bumi. Lamun teh dipian lah, ya gudang makalah abdi di pian. Paelna. Jadi saya tidak akan pernah menceritakan rahasia Rasulullah. Eta cacakan ka istri Nabi. Urang mah pan ka istri teh yang kabeh diobrolkeun we. Urusan teu penting, urusan pasantren, urusan jamnya teh obrolkeun kabeh ka istri. Ini Fatimah ke ibunya sendiri, saya tidak akan menceritakan rahasia Rasulullah. Nah, udah wafat baru Fatimah bertemu ke Aisyah. Bu, Rasul teh menyampaikan dua hal. Nah, lalu kenapa sekarang disampaikan? Ya karena kaitannya Rasulnya sudah meninggal, jadi sudah bukan rahasia lagi. Jadi statusnya sudah jadi hadis, ya. Hadis mah harus sudah disampaikan. Siga sahabat anu dibonceng ku Nabi teh nyaeta lah. Nyaeta. Nah, jadi ngedakwa deui. Kata Nabi kan ke sahabat, umat Islam itu asal dia berani mengucapkan la ilaha illallah, najan tara sholat, tara saum, tara zakat, najan dia pelacur, najan pencuri, najan pembunuh, pasti ke surga gitu. Rasul, apalau basyirun nas? Kata Rasulullah, idan yatakirullah mau sujang ente cenah gitu. Ya, Muadz ya. Muadz bin Jabal. Hadis pertama dalam kitab Tauhid. Ya. Muadz bin Jabal. Ulah ini mau buat kamu. Tapi sebelum meninggalnya Muadz kemudian menyampaikan hadis itu ta'atsuman. Ta'atsuman karena takut dosa. Karena kalau hadis Nabi disembunyikan dosa. Jadi kalau sudah Nabi meninggal, Muadznya juga mau meninggal, sampaikan, sudah bukan rahasia lagi. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini rahasianya, rahasia urang di dia. Tong dibejakeun ka Saritem ulah, ya. Ka Sudirman, ka Piade ulah. Piade teh sanes piade kantor PP. Tukangna mah kan dugem munggul teh. Loba dunia gemerlap unggul ulah. Ya, ieu rahasia di dewe di Al-Furqan. Ya. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, najan tara salat, tara saum, tara zakat, najan pelacur, pembunuh, bahkan kata Nabi, kata malaikat Jibril, wa in syaribal khumra, najan pemabuk, pembunuh, pasti ke surga gitu. Ngan kana raka heula henteu, nah jigana lain jigana pastina kana raka heula. Cuma nanti akan dijahit dipindahkan ke surga. Nah, ini juga sama kata Fatimah. Yang pertama, Nabi menceritakan Jibril tiap tahun tadarus itu 1 kali. Nabi setoran 30 juz ka malaikat Jibril teh setahun sekali. Ya. Di Pasaren 27 mah terakhir we. Setahun sekali. Tapi cenah ayeuna mah setahun 2 kali.
sigana bapak sebentar lagi mau meninggal dunia, nangis Fatimah. Neng ka dieu. Yang pertama kali nyusul bapak adalah Neng, dan Neng akan menjadi sayyidatu ahlin nisa fil jannah. Neng akan menjadi sayyidah. Sayyidah teh pejabatna nya. Ya, sayyidah itu pejabatnya, tokohnya, pemimpin kaum ibu-ibu di surga nanti. Tertawa we Fatimah teh gitu. Jadi sesudah menangis lalu tertawa. Nah, itu dalam konteks ini adalah Fatimah tertawa dan tidak disalahkan oleh Nabi. Kenapa tertawa? Karena bahagia. Bahagia karena dijamin masuk surga. Jadi kalau kita tertawa karena bahagia, boleh. Bahagianya bahagia yang terkait surganya. Ima bahagiana naon ningali batur sangsara ningali batur susah ulah temen tadi teh adoraka ya haram. Yang berikutnya waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innallaha huwa adhaka wa baka. Sesungguhnya Allah dialah yang membuat tertawa dan menangis. Ini pun kutipan. Kutipannya ini dialog antara tiga sahabat, Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas. Ibnu Umar menyampaikan hadis Umar bapana, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Mayit bakal disiksa gara-gara dicengcerikan ku kulawargana. Matak ibu-ibu omat tong nangis nya kayak mun anu ngantunkeun si bapak nganturkeun tong nangis kawin dewe Bu. Karena kalau ibu menangis berarti bapak nanti disiksa di alam kubur. Ridho ibu bapak ke disiksa di alam kubur. Mun ridho mampai pira gue ridho ya. Bapak sama kalau ibu meninggal dunia lebih dulu, saya juga sama ya. Kalau ada keluarga yang meninggal lebih dulu, jangan menangis. Kalau menangis nanti itu yang ditangisi disiksa di alam kubur ridho tuh. Ya makanya jangan. So itu hadisnya. Tapi kemudian ini yang semajelis Aisyah rahimallahu Umar. Semoga Allah merahmati Umar. Kata beliau, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. La taziru wa alla taziru wa ziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Gak mungkin seseorang yang berdosa kok siksanya sama yang lain. Semua orang akan mendapatkan siksa sesuai amalnya. Yang benar, innallaha la yazidu 'alal kafiri 'adzaban bibukai ahli alaih. Yang benar mah Nabi pernah bersabda, Allah akan menambahkan siksa kepada orang kafir karena ditangisi oleh keluarganya. Eta cenah nu sahih. Lalu Ibnu Abbas baca ini, innallaha huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat tertawa dan menangis. Kuma Ibnu Umar? Ibnu Umar fasakata, jempewe no komen ya. Ini menunjukkan pemahaman hadis di sahabat tidak merata ya. Ayawe bedana gitu. Dan Ibnu Umar memilih menghargai Aisyah. Aisyah teh mun nama ketua Persisri tuh. Ketika Umar wafat, Aisyahnya sudah Persisri nya, bukan pemudi Persis kene. Jadi ketua Persisri tuh Aisyah teh. Ibnu Umar pemuda Persis kene nya, tidak untuk dibantah. Tapi kalau kita lihat kajian para ulama, Aisyah galpok ya, gagal fokus. Salpok salah fokus. Dua hadis itu dua-duanya sahih ya. Dua hadis itu dua-duanya sahih. Nah, pernyataan Ibnu Abbas ini dalam riwayat lain ketika
Khalid meninggal dunia, pan istrinya menangisinya. Lalu kata Ibnu Abbas, Umar itu menangisinya. Kata Umar bin Khattab, da'hum malam yakun kolqa au naon jadilah sing kuring hilap deui. Biarkan selama tidak bersuara keras dan tidak bergerak-gerak. Jadi Umar yang menyampaikan hadis mayit disiksa karena tangisan keluarganya udah paham nangis nu kumaha. Nangis yang tidak sampai bersuara keras. Da ibu-ibu mah mun ceurik pasti tarik mentang geus ibu-ibu malah ulah nyisikseunan gitu we. Nyaah teu kakolot kitu nya. Mun budakna ceurik tarik, mun nyaah jembe gitu. Nya polototan we bulah. Lamun nyaah jembe, lamun teu jembe disiksa ta si bapak gitu. Disiksa ta si emak gitu. Jadi ini hakikatnya Nabi preventif. Jangan sampai ada tradisi jahiliyah. Di jahiliyah itu kalau ada yang meninggal udah itu nuka disewa perempuan untuk menangis. Jika bahasa Michael Jackson paeh pan awewe di seragam curi ikut gitu tak dibayar tete. Jangan sampai ada tradisi begitu sampai Nabi bikin sinyalemen begitu. Nabi sendiri ketika cucunya meninggal dunia kan menangis, menetes air mata. Lalu sahabat nanya, "Mahada ya Rasulullah?" Kenapa begini Rasul? Kan kata Rasul nggak boleh menangis. Isma'u ya, regepkeun. Innallaha la yu'adzibu bibukail bidamil aini walakin yu'adzibu bihadza wa hadza. Regepkeun. Inna Allah la yu'adzibu, Allah tidak akan menyiksa bidamil aini karena tetesan air mata wa huznil qalbi dan sedihnya hati. Allah menyiksa karena ini suara dan ini. Jadi hadis Nabi innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi itu begitu pahamnya, jangan ditolak oleh Aisyah. Ini Aisyah belum apa-apa nolak. Nya malu karena pengajian Aisyah dengan Nabi tidak seintens, tidak semua pengajian bapak-bapak dihadiri oleh Aisyah gitu. Para ulama menjelasnya demikian. Imam Bukhari sendiri menjelasnya demikian ya. Hadis Aisyah tentang orang kafir ditambah siksanya benar sahih. Itu hadis-hadis sahih bagaimana menempatkannya ya. Jadi hadis yang tadi benar, cuma pemahamannya enggak seperti yang dipahami oleh Aisyah. Nah, Ibnu Abbas jalan tengah ya. Intinya yang membuat tertawa dan menangis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mungkin melarang sesuatu yang Allah sendiri membuatnya. Ibnu Umar paham, ngan Ibnu Umar no komen we. Dan kita tahu bagaimana mazhab Ibnu Umar terkait menangis, tapi tidak disampaikan ke Aisyah. Itu jadi adabnya mun urang beda pendapat dengan orang tua, itu boleh ditangguhkan, tong di payunan umum. Ya, tangguhkan. Ini begini datanya, bandal keneh wae nya geus we. Kecuali kalau ada yang lain nanya, nah kita jelaskan gitu. Tidak, makanya ada hadis kan, man talabal ilma liyujadila bil ulama. Siapa yang mencari ilmu tujuanna hayang nunjukkeun kuring teh pinter di atas ulama-ulama yang sudah ada, maka kata Nabi SAW, Allah akan merendahkannya. Geus we jalan belakang we bandal kana nyakeun we semua atuh ya. Ini ada datanya begini, hasilnya udah. Tapi kalau kita ditanya ya harus menjelaskan, kan kita nggak boleh menyembunyikan ilmu. Tapi didudukan itu Aisyah mah begini, tetap dihargai.
ya. Ini juga orang mun beda jeung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan menganjurkan kalau ada yang meninggal beres dikuburkan baca Quran, dianjurkan 30 juz khotam dina luhureun kuburan. Bapak-bapak pernah ngamalkeun? Can pan mautna ge. Jadi tapi itu dianjurkan. Kita enggak sependapat dengan Imam Syafi'i. Kalau saya ditanya saya akan menjelaskan itu tidak disyariatkan. Imam Syafi'i menjelaskan demikian karena pakai hadis Amr bin As. Kata Amr bin As, nanti kalau saya meninggal dunia ke anak-anaknya daguan heula di atas kuburan seukuran mengurus sapi sampai dibagikan. Sabaraha jam sok sapi dipencit mereka dibagikan 3 jam lahnya Pak. 3 jam jam 8 lohor beres mun hiji mah da. Ngan kulantaran loba jadi asar beres 3 jam. Lalu kata Imam Syafi'i 3 jam teh nanaonan wae dianjurkan baca Quran gitu. Lalu saya kenapa tidak mengamalkan? Karena Nabi tidak mewasiatkan, para sahabat tidak mengamalkan. Etamah inisiatif pribadi dari Amr bin As. Bid'ah tidak, cuma tidak dianjurkan gitu. Bid'ah mah tumal mungkin sahabat ngamalkeun bid'ah, kan sahabat udah dijamin bebas dari bid'ah. Nah, ini menjelasnya begitu-begitu. Imam Syafi'i tetap dijelaskan, posisikan. Tidak, Imam Syafi'i salah, bid'ah. Itu merendahkan ulama. Menuntut ilmu dengan motif seperti itu kata Nabi nggak boleh. Adzallahullah, Allah akan merendahkan dia. Da kege atuh kanyawan ku urangnya Imam Syafi'i jeung eta ulama nu anyar soleh saha pinter saha yang nyebut sembarangan tentang Imam Syafi'i harusnya didudukan. Jika tadi Ibnu Umar no komen, Ibnu Abbas hanya menengahi huwa adhaka wa buka, maksudnya begitu kata Ibnu Hajar. Jadi ada menangis itu yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ngandek menyebutkan, Bu salah ibu teh ulah teh sopannya ke ketua persisri beragu gitu. Kemudian hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'ah al-Quradi talaqa imra'atahu, ia menceraikan istrinya. Fabatta talaqoha, lalu dia memotong talaknya. Memotong talaknya teh talak sia maneh kurang terus moal balik-balik di salilana, berarti enggak ada rujuk. Ieu nu disebut talak tilu sakaligus teh. Meskipun teh nyebut talak tilu, Mas, urang cerai moal pernah balik di salilana, itu teh fabatta talaqu. Ini saya kasih catatan di bawah ya. Talak 3 sekaligus, najan teu nyebut talak itu komo, geus talak sekaligus, talak tilu cenah gitu. Dalam satu majelis itu ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang, bentrok. Mun baca Bulughul Maromah ku Imam Ibnu Hajar nu dituliskeunna aya 4 anu melarang, tidak boleh. Tapi ada hadis yang membolehkan, yaitu ini. Dan satu lagi bab li'an. Jadi sebelum li'an dia sudah mentalak istrinya 3 kali. Udah, kamu haram buat saya. Dan Nabi tidak menegur suaminya itu. Ya, Nabi tidak menegur suaminya itu. Maka kalau kita baca fikih di sahabat kemudian ada 2 mazhab berkembang. Ada yang membolehkan talak 3 sekaligus. Jilamun seorang suami mengatakan ke istri, udah kamu saya talak dan selamanya gak boleh kembali, mau rujuk cina gitu. Berarti dia sudah mengharamkan. Kalau kemudian lagu Meli Guslow jeung Ari Lasso jika teringat jadi bogoh cai geus pisah bogoh deui cenah gitu. Teu bisa da geus haram gitu.
Ada lagi sahabat yang bermadhab talak 3 itu 3 kali. Jadi kalaupun disebutkan dah kamu cerai, nggak boleh kembali kepadaku, anggar dihitungnya hiji. Nanti rujuk lagi, boleh rujuk lagi, lalu talak lagi, rujuk lagi, talak lagi. Nah itu baru talak 3. Lalu kemudian di zaman Umar sidang Dewan Hizbah, sidang MUI ya. Di zaman Umar bin Khattab ya. Kemudian diputuskan Umar bin Khattab, udah talak 3 sekaligus jatuh talak 3. Makanya di semua mazhab begitu, termasuk di Kemenagnya, di pengadilan agama. Kalau seorang suami nanti ditanya ku hakim deh, talak yang dijatuhkannya talak mutlak atau disebutkan talak 3 atau disebutkan mual balik di salilana gitu. Kalau disebutkan talak 3 langsung, ketika talaknya udah nggak boleh balik lagi, diputusin ke pengadilan. Ada yang pernah tanya ke saya, Ustaz, abdi mentalak istri talak 3 sekaligus, terus bogoh deui. Nyanggeus tong beja-beja ka KUA. Urang make madhab Persis. Geus dihitung hiji we nya awas mun kitu deui. Jadi udahlah pakai madhab Persis. Dan selalu saya begitu, karunya bogo deui gitu, balik deui, awas kayak geus 3 kali talak nya wani-wani. Pernah ada. Ini talak ke berapa? Udah 2 kali cenah Ustaz. Nya awas teh ke talak 3 nah. Mau talak 3 telepon dulu. Saya juga lagi di mobil. Naon? Ustaz, kieu. Terus kalau saya jatuh talak 3 nya atuh. Duh mun bogoh deui kumaha nya. Aya tahan bogoh kene, aya tahan keheul gitu, bingung gitu. Tutuna mah teh jadi. Tapi kaina ge gitu. Cenah mun bogoh deui kumaha nya. Ulah atuh teh. Kecuali teh ridho punten nya bahasa biasaan lah ku batur pamajikan ente gitu. Antah cenah mata ulah gitu. Itu terkait pabat atau lakoha. Nah ini kasusnya begitu. Fatazawwaja ba'dahu. Meski memang ya ada yang memahami pabata tolakoha di sini, ini sudah 3 kali talaknya gitu. Tapi kata Ibnu Hajar yang dohirnya ini talak 3 sekali al-batata. Udah saya talak kamu sekaligus, nggak akan kembali selama-lamanya gitu. Udah gitu dinikahi ku Abdurrahman bin Zubair. Udah dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair, si ibu itu mantan istri Rifah itu datang ke Nabi. Fajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, Rasul, innaha kanat inda Rifa'ah. Ini menceritakan dirinya, bahwasanya dirinya dulu istri Rifa'ah. Fatallaqaha akhira thalathi tatliqat. Ia lalu menceraikannya 3 talak sekaligus. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair. Lalu dia dinikahi sesudahnya oleh Abdurrahman bin Zubair. Wa innahu wallahi, tapi cenah Nabi demi Allah, ma ma'ahu, bahwa dia tidak bersama Abdurrahman bin Zubair ya Rasulullah illa mithlu hadhil hudbah li hudbah, kecuali seperti kain ini dan kain ini dikitukeun, ini dan ini ya. Punten Pak Bu, puntennya ya 25 tahun ke atas. Jadi sudah senggama tapi tiis gitu. Siga kayaknya kan siga pantel biasa we cenah gitu. Tidak merasakan kenikmatan. Akhadatha min jilbabiha, dia mengambil jilbabnya. Nah, khutbah itu ujung kain
Kitu qala wa Abu Bakrin jalisun. Abu Bakar saat itu sedang ada duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnu Sa'id bin Al-As, maksudnya Khalid bin Sa'id bin Al-As jalisun bi babil hujrah, sedang duduk di pintu luar ruangan. Kan rumah Nabi mah hujurat. Hujurat teh kamar-kamar, ruang tamu di dinya, ruang tidur di dinya, ruang sholat di dinya, toilet mah di luar. Kan jak teu usum toilet di dalam rumah. Tuh nyunah tatenya imah kontrakan sapetak teh nya ieu nu ngalalontak nyunah teh. Gede pahalana. Nabi begitu hujrah. Jadi mun aya tamu teh ngadaguan di luar. Kedengaran ku Khalid teh. Khalid tahu di dalam ada Abu Bakar. Fatofiqo Khalid yunadi, lalu Khalid berteriak dari luar, Abu Bakr, ya Abu Bakr. Abu Bakar cicing wae, alla tasjuru hadhihi amma tajaru bi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak melarang eta ibu eta meni punten porno gitu cenah nyarita hareupeun Nabi cenah gitu. Meskipun nya tetap santunnya kiasan teu jiga mubalik nu cawokah wah dijelaskeun. Tapi meskipun Abu Bakar Khalidnya mendengar di luar asarisi, Nabi hanya tertawa tersenyum. Wa ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum. Sok mun aya nu curhat kitu ka bapak ka ibu seuri moal. Seuri. Tapi memang boleh yang begini dicurhatkan ya, boleh. Karena urusan punten seksual juga bagian dari syariat, kan ada aturannya. Jadi boleh dicurhatkan. Lalu Nabi surti, naon maksud ibu-ibu eta? La'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah. Oh cenah kamu mau balik lagi ya sama Rifa'ah ya cenah gitu. Pan tadi si talak dulu ya. Nikah sama Urwan bin Zubair ternyata kurang cocok ya. Mau balik lagi ke Rifa'ah curhat. Nah Nabi tersenyum karena pertama si ibu ini wani terus terang ya, terus terang urusan tadi. Yang kedua dia berani terang-terangan hayang balik deui ka salakina nu baheula gitu. Sok rek tersenyum kumaha pan urang ge hayang seuri. Kata Nabi, la, tidak bisa hatta tadzuki usailatahu wa yadzuqa usailataki. Enggak bisa sehingga kamu merasakan manisnya madu Abdurrahman dan Abdurrahman bin Zubair pun merasakan manisnya madu kamu. Ini kalau kita baca syarahnya maksudnya manisnya punten perjimaan. Jadi kalau tidak sampai menikmati dua-duanya masih haram. Kan di Al-Quran begitu ya. Fa'in tallaqoha fala tahilul lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah ditalak 3, maka si istri itu nggak boleh balik lagi rujuk sehingga dinikahi oleh lelaki yang lain. Wa in talaqoha fala junaha alaihima an yataroja'a. Kalau dicerai sama suami yang barunya lagi, baru boleh rujuk lagi. Tapi hadis ini kemudian menjelaskan maksud boleh rujuk ke suami yang pertama itu kalau sudah saling merasakan nikmatnya jima di suami yang kedua. Kalau belum nggak bisa. Tetap statusnya haram, dia harus menikah lagi sama lelaki yang lain sebelum kembali ke suami yang pertama. Hikmahnya apa? Hikmahnya ngarah bapak-bapak jeung ibu-ibu sing alalakur ya. Ngarah bapak-bapak lain di dieu nya. Nu hoyong nalak istri na talak dulu memikir heula. Karena kalau begitu nanti dia akan dipersunting oleh lelaki yang lain ridho teu ningali mantan ku lalaki nu lain nya. Saridodon nasi anang anu dongkol ningali urut pamajikanna ku lalaki nu lain.
gak mungkin ikhlas. Nah itu maksudnya agar lelaki tong sembarangan talak tilu. Dan terkait ini pun ada Nabi melaknat muhalil dan muhallalah. Muhalil teh anu ngahalalkeun, muhallalah teh anu dihalalkeun. Contoh si A menceraikan istrinya talak 3. Bogoh deui. Pan enggak boleh rujuk kecuali harus menikah dulu kan si istrinya. Ai suamina mah bebas. Palnya bapak mah bebas rek nama opat oge. Teu kudu nikah dulu sama yang lain. Kalau istri harus nikah dulu sama yang lain. Atau si A teh nelpon si Bebe pangkawinkeun tuh cenah urut pamajikan urang. Tapi omat sayanya saputing. Kayak isuknya ceraikeun. Nah itu namanya muhalil dan muhallalah. La'anallah, dilaknat ku Allah. Jadi nggak boleh ada rekayasa, harus alami. Ini hadis berikutnya 6085, ini sudah dibahas di At-Taubah kemarin hari Jumat. Yang 6086 itu salah nomor. Ini juga mudah ya. Silakan dibaca saja keterangannya di bawah. Sudah jam 7, suara sayanya sudah pura. Cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, dan insya Allah ini belum selesai materinya, kita sambung di bulan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.